Hari ini kita mulai kembali ya di pembelajaran matematika. Oke. Sekarang kita udah masuk ke siapa Ibu Sola ya, nggak salah ya? Ya, Bu. Sola membahas masalah apa Sola? Strategi dan konsep pembelajaran matematika, Bu. Oke. Langsung aja Sola, silakan dimulai. Baik, izin share screen, Bu. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Silakan dimulai. Selamat siang, Bu Evi dan Ya. teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai strategi dan konsep pembelajaran matematika. Adapun yang akan kita bahas itu adalah yang pertama itu strategi pembelajaran matematika. Kemudian kita akan membahas tentang konsep formation and attainment. Maksudnya adalah pembentukan konsep dan pencapaian konsep. Yang ketiga itu adalah mengenai berpikir kritis dan berpikir kreatif dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya yang terakhir adalah kita akan mempelajari mengenai em, makna dari pembelajaran matematika. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai strategi pembelajaran matematika. Definisi dari strategi pembelajaran matematika adalah pendekatan dan teknik yang terencana untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran matematika. Strategi pembelajaran matematika ini berdasarkan ruang lingkupnya terdiri dari dua skala. Skala yang pertama itu skala mikro. Skala mikro ini kan berarti ruang lingkupnya lebih kecil. Ini strateginya lebih seperti teknik mengajar saat tatap muka bersama peserta didik. Sedangkan pada ruang lingkup yang lebih besar atau makro, ini lebih ke strategi pada kurikulum dan model pembelajaran. Nah, kita akan membahas mengenai strategi apa saja yang saat ini paling banyak atau paling sering digunakan. Yang pertama adalah pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif ini maksudnya adalah kegiatan yang melibatkan keterlibatan siswa secara fisik dan mental, seperti diskusi, seperti eh, seperti pembelajaran kontekstual. Nah, selanjutnya adalah inquiry atau discovery. Inquiry ini seperti penemuan, sedangkan discovery ini seperti pen- discovery penemuan juga, tapi berbeda. Nah, siswa menemukan konsep melalui tugas terstruktur yang diberikan oleh guru. Selanjutnya adalah explicit teaching. Nah, explicit teaching ini seperti pembelajaran secara langsung yang masih sering juga ditemukan, yaitu model terstruktur untuk menyampaikan prosedur pembelajaran. Nah, setelah itu adalah strategi kognitif seperti pemetaan konsep. Jadi siswa diajak untuk melakukan pemetaan konsep atau pembuatan mind map. Setelah itu berpikir keras melalui pemberian soal-soal HOTS. Setelah itu metakognisi atau yang dimaksud dengan menyadarkan siswa apa saja yang sudah dia ketahui atau yang belum dia ketahui. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah konsep formation atau pembentukan konsep. Konsep formation ini menjelaskan bagaimana individu atau peserta didik itu dalam suatu pembelajaran membentuk kategori mental atau konsep melalui pengalaman, klasifikasi atau pengelompokan, generalisasi, dan inferensi atau pembentukan kesimpulan. Menurut Brunner, tokoh psikologi kognitif pendidikan, ada tiga peran utama dalam pembentukan konsep, yaitu mengelompokkan informasi, representasi yang dibagi menjadi enaktif, ikonik, dan simbolik. Enaktif sendiri itu seperti aktivitas secara langsung. Misalnya, siswa tuh diajak untuk melihat eh,
melihat bola atau kelereng itu untuk membentuk konsep mata geometri tentang bola. Nah, setelah itu ikonik. Ikonik itu representasi visual seperti misalnya konsep lingkaran kita kasih gambar lingkaran, yang mana itu tembereng, yang mana itu juring, seperti itu. Nah, yang ketiga itu simbolik. Simbolik itu seperti simbol abstrak, seperti penjumlahan, simbol sama dengan, simbol pembagian itu seperti apa. Nah, setelah itu peran utama yang lainnya adalah aktivitas eksplorasi. Nah, teori pendukung dari konsep formation ini ada teori dari Ausubel. Eh, ini saya bahas sedikit-sedikit saja karena berkaitan dengan pertemuan sebelumnya sudah dibahas. Ausubel ini menggarisbawahi pentingnya advanced organizer untuk membantu siswa mengaitkan informasi yang baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Nah, selanjutnya ada teori dari Piaget menekankan peran asimilasi dan akomodasi dalam pembentukan skema atau konsep baru. Seperti yang kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, Piaget ini lebih menekankan pada perkembangan kognitif atau tahap perkembangan pada anak. Setelah itu ada teori dari Vygotsky. Vygotsky itu tentang menekankan bahwa pembentukan konsep dipengaruhi oleh interaksi sosial, bahasa, dan scaffolding dari guru atau teman sebaya. Kalau Vygotsky ini lebih seperti yang pertemuan sebelumnya itu lebih menekankan pada ZPD, zona CPD atau zone proximal development. Nah, tahapan pembentukan konsep itu ada yang pertama itu exposure terhadap contoh dan non-contoh. Jadi diberikan seperti contoh dan non-contoh itu seperti yang mana segitiga, yang mana yang bukan segitiga, seperti itu contoh yang benar dan contoh yang tidak benar, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pencarian atribut bersama atau future finding. Yang ketiga adalah pengujian serta revisi dari apa yang telah ditemukan. Selanjutnya adalah rumusan hipotesis tentang definisi konsep yang telah ditemukan. Baru setelah itu pengambilan kesimpulan atau generalisasi. Dalam pembelajaran matematika, konsep formation tool contohnya adalah seperti yang dijelaskan tadi, yaitu menyediakan contoh dan non-contoh yang bervariasi, misalnya bilangan prima dengan bukan bilangan prima, bangun datar segitiga dengan yang bukan segitiga. Setelah itu menggunakan multi representasi seperti manipulatif konkret, gambar grafik, dan simbol formal. Setelah itu menggunakan pertanyaan pemandu untuk menuntun siswa menyusun definisi formal. Setelah itu juga dapat dengan memberikan diskusi kelompok untuk membangun atribut. Kemudian mengintegrasikan teknologi, misalnya GeoGebra untuk eksplorasi visual dan konsep. Jadi konsep formation ini bisa kita integrasikan dalam pembelajaran matematika dengan contoh-contoh seperti ini. Nah, selanjutnya adalah konsep attainment. Nah, apa perbedaan konsep formation dan konsep attainment? Nah, jadi sebenarnya tidak ada perbedaan, tapi saling berkaitan. Jadi, konsep attainment ini lebih menekankan pada apa yang guru lakukan, sedangkan konsep formation yang kita bahas sebelumnya itu lebih menekankan apa yang siswa lakukan. Jadi, konsep attainment ini lebih menekankan bagaimana guru mendukung siswa untuk mencapai pembentukan konsep atau konsep formation. Jadi saling berhubungan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai konsep attainment-nya. Konsep attainment adalah strategi pengajaran induktif untuk membantu siswa menemukan aturan yang mendasari sekumpulan contoh. Dari tujuan konsep attainment sendiri, yaitu yang pertama membantu siswa memahami karakteristik esensial dari sebuah konsep. Yang kedua adalah melatih siswa dalam berpikir induktif dari data ke kesimpulan atau dari khusus ke umum. Selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan analisis, klasifikasi atau pengelompokan dan generalisasi atau penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah menumbuhkan keterampilan berpikir kritis melalui perbandingan contoh dan non-contoh.
tahapan pencapaian konsep. Nah, sebenarnya tahapan pencapaian konsep dan pembentukan konsep yang sudah kita bahas sebelumnya ini sama, tapi lebih ke perannya. Dalam pencapaian konsep ini lebih ke peran guru terhadap siswa. Sedangkan yang tadi pembentukan konsep itu bagaimana siswa melakukannya. Nah, yang pertama ini kan yaitu penyajian contoh dan bukan contoh. Yang kedua ini analisis atribut, yang ketiga ini perumusan hipotesis konsep, yang ketiga ini pengujian hipotesis, dan yang kelima ini penegasan dan pemberian nama konsep. Konsep assignment dalam pembelajaran matematika ini seperti guru menampilkan contoh bilangan, bangun, atau persamaan yang termasuk konsep positif dan yang tidak termasuk, atau negatif, atau yang disebut dengan contoh dan non-contoh tadi. Setelah itu, guru mengajak siswa mengidentifikasi kesamaan ciri dalam contoh positif dan membedakannya dengan contoh negatif. Setelah itu, guru memberikan contoh tambahan, siswa mengecek apakah aturan tetap berlaku. Selanjutnya, siswa menduga sifat atau aturan konsep. Dan yang terakhir adalah guru menegaskan sifat esensial dan memberi nama konsep. Atau misalnya, guru itu membantu untuk menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang berpikir kritis dalam pembelajaran matematika. Berpikir kritis adalah kemampuan menggunakan penalaran logistik dan reflektif untuk memancarkan informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Dalam matematika, berpikir kritis ini ditunjukkan melalui evaluasi argumen, pemilihan strategi pembuktian, dan penilaian terhadap keabsahan solusi atau benar tidaknya suatu solusi tersebut. Indikator dari siswa itu memiliki kemampuan berpikir kritis adalah yang pertama klarifikasi, di mana siswa memahami dan dapat menjelaskan masalah matematis. Yang kedua adalah inferensi. Siswa dapat menarik kesimpulan logistik berdasarkan bukti atau pola. Yang ketiga adalah eksplanasi. Siswa dapat memberikan alasan dan argumentasi yang jelas. Yang keempat adalah analisis. Siswa dapat menguraikan masalah ke dalam bagian-bagian kecil atau mengelompokkannya. Yang kelima adalah evaluasi, yaitu menilai keakuratan dan keabsahan solusi. Contoh berpikir kritis dalam pembelajaran matematika, yaitu dengan memberikan latihan argumen atau menyampaikan pendapat dan pembuktian, menulis justifikasi langkah demi langkah. Justifikasi ini seperti juga menunjukkan benar atau tidaknya. Analisis kesalahan atau error analisis itu siswa memancarkan solusi yang salah untuk menemukan asumsi atau ketidaktepatan. Selanjutnya adalah soal terbuka dan tugas bukti, mendorong penarikan kesimpulan atau inferensi dan evaluasi. Selanjutnya adalah pembelajaran berbasis diskusi dengan pertanyaan yang mendorong refleksi dan evaluasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan menghasilkan ide baru, menemukan banyak cara dalam menyelesaikan masalah, serta melihat suatu permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Kreativitas matematika berkaitan dengan kemampuan menghasilkan ide, metode, atau representasi baru dalam memecahkan masalah. Nah, indikator dari berpikir kreatif itu ada 4. Yang pertama itu yaitu kefasihan atau kelancaran, di mana siswa mampu menghasilkan banyak ide atau jawaban. Selanjutnya adalah orisinalitas, yaitu menghasilkan ide yang baru dan unik. Lihat masalah dari berbagai sudut pandang. Yang keempat adalah elaborasi, yaitu mengembangkan ide dengan stabil. Contoh-contoh berpikir kreatif dalam pembelajaran matematika, yaitu menyelesaikan soal geometri dengan
dari satu metode, misalnya menggunakan trigonometri atau luas segitiga. Selanjutnya adalah membuat pola bilangan baru dari deret yang diberikan. Yang ketiga adalah merancang soal cerita sendiri berdasarkan konsep persamaannya. Nah, pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai makna dari pembelajaran matematika. Makna dalam pembelajaran matematika itu merujuk pada pemahaman yang mendalam, bukan sekadar menghafal prosedur. Pemahaman ini mencakup mengapa suatu konsep atau prosedur ini bekerja, bagaimana konsep-konsep saling terkait, dan kemampuan siswa dalam menerapkan konsep dalam konteks baru. Richard Skamp pada tahun 1976 membedakan dua jenis pemahaman matematika. Ada pemahaman instrumental, yaitu memahami prosedur atau tahu bagaimana prosedur itu dipakai atau digunakan. Selanjutnya adalah pemahaman relasional, yaitu memahami hubungan antar konsep serta mengapa dan bagaimana prosedur itu saling terkait. Elemen yang membentuk makna dalam pembelajaran matematika. Yang pertama itu adalah keterkaitan konsep. Siswa perlu melihat hubungan antar konsep, misalnya operasi bilangan, fungsi peluang, bukan sebagai unit yang berdiri sendiri, melainkan itu saling berhubungan. Jadi pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya itu juga bisa dihubungkan dengan pembelajaran yang baru dilakukan. Nah, setelah itu adalah konsep prosedur. Selain mengetahui bagaimana, siswa juga harus mengetahui mengapa. Latihan yang hanya jadi latihan-latihan yang diberikan itu tidak hanya dikerjakan secara prosedural seperti contoh, tapi juga siswa itu paham bagaimana mengapa maksudnya menggunakan cara-cara yang diberikan atau yang disarankan itu alasannya apa. Setelah itu adalah kontekstualitas, yaitu menggunakan masalah nyata, budaya lokal, atau konteks yang bermakna agar siswa merasa relevan antara matematika dan kehidupan nyata. Setelah itu menggunakan strategi pembelajaran yang mendukung pemaknaan seperti realistic mathematics education atau RME, problem based learning, ada juga project based learning dan lain-lainnya. Mengapa pemaknaan dalam pembelajaran matematika itu penting? Yang pertama, dengan pemaknaan yang baik, siswa dengan pemahaman relasional ini dipandang lebih mampu memecahkan masalah baru yang tidak bertahan sama dengan soal latihan mereka. Selanjutnya, makna memberikan landasan untuk transfer belajar. Siswa bisa menggunakan konsep matematika dalam konteks yang berbeda. Setelah itu adalah memperkuat daya tahan belajar atau resilience. Karena siswa yang memahami mengapa dan bagaimana suatu materi pembelajaran bisa lebih paham prosedur bekerjanya. Setelah itu, membantu siswa mengembangkan sikap positif terhadap matematika. Ketika mereka melihat matematika itu bermakna atau seru, bukan hanya hafalan, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Nah, bagaimana membangun pemaknaan dalam pembelajaran matematika? Kita bisa gunakan pendekatan pembelajaran seperti RME, problem based learning, tugas terbuka dengan menekankan pemahaman, bukan hanya penyelesaian soal yang prosedural. Selanjutnya adalah kita menggunakan masalah kontekstual yang berkaitan dengan budaya dan kehidupan nyata agar siswa bisa melihat relevansi antara konsep matematika dan kehidupan nyata yang ada di sekitarnya. Selanjutnya adalah memberikan tugas yang mencangkup aspek relasional dan instrumental atau prosedural untuk kefasihan dan relasional untuk pemaknaan. Gunakan penilaian formatif yang mengukur tidak hanya kecepatan atau kebenaran prosedur yang dilakukan oleh siswa, tapi juga kita dapat melakukan penilaian mengenai pemahaman konsep dan bagaimana kemampuan siswa dalam menjelaskan dari jawaban mereka itu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai strategi dan konsep pada pembelajaran matematika. Untuk Bapak, Ibu, atau Bu Evi yang ingin menambahkan dan bertanya, saya persilahkan. Iya,
Baik, terima kasih Bu Sola. Oke, baik kita mulai Ya. diskusi saja ya. Mungkin ada beberapa teman yang ingin kita saling berbagi saja ya. Oke, yang pertama silakan siapa eh, tentang strategi pembelajaran matematika atau yang lainnya juga boleh. Yang mana yang bagian yang ingin ditanyakan silakan. Bu Siska kayaknya nggak bisa aktif. Kemudian Bu Lina juga, Bu Lina Purnamayanti juga nggak ada. Berarti tinggal bertiga ya. Tinggal Pak Rodi, tinggal Bu Lina Simbolon, dan Ulfa. Oke, silakan Bu Baik, Lina. mungkin dari saya. Terima kasih Bu, Bu Evi, terima kasih teman-teman, dan terima kasih Salah atas pemaparannya. Jadi Ya, seperti biasa Bu. Bu, kalau pemaparan dari Salah ini cantik dan menarik Bu, Oke. PPT-nya. Terima kasih, Bu. Jadi dia itu simple tapi padat gitu, simple tapi jelas gitu. Tapi ini tadi mengenai strategi pembelajaran dan makna pembelajaran matematika. Nah, yang ingin saya tanyakan itu tadi yang pertama, bukan tanyakan, sekarang apa? Memberikan apresiasi sangat bagus, presentasinya sangat bagus, PPT-nya, kemudian tersusun dengan rapi. Hanya ada pertanyaan sedikit. Sebenarnya mungkin kalau cari di Google juga ada jawabannya, tapi siapa tahu kalau dengan Ibu Sarah lebih jelas dan dengan contoh misalnya di yang strategi pembelajaran matematika tadi Bu, yang apa tadi ya? Ada discovery dengan inquiry. Ya, di sini sebenarnya ini sudah sering mungkin kita gunakan, tetapi kita nggak memahami, oh iya ternyata saya ini pakai inquiry, saya ini pakai discovery. Yang ingin saya tanyakan itu, ini kan atau, ini sama-sama penemuan, nah, tapi pertanyaannya itu perbedaannya di mana sih Bu Sola antara inquiry dengan discovery? Iya, benar. Baik. Bagus Dikaitkan ke pertanyaannya. matematika sih kalau bisa. Terima kasih. Ya, baik. Ya, bagus ya Oh ya, pertanyaannya ya. Silakan Bu Sola. oh ya. Kalau inquiry dan discovery ini sama-sama pembelajaran yang penemuan. Jadi siswa itu menemukan konsep sendiri dengan guru membantu. Nah, kalau yang sudah saya baca ya, tapi boleh kalau misalnya salah bisa dikoreksi. Nah, kalau inquiry ini lebih ke memberikan kebebasan kepada siswa. Jadi itu lebih ke siswa, fokusnya lebih ke banyak siswanya yang menemukan konsep sendiri. Sedangkan kalau discovery ini siswa itu masih dibantu, apa ya, dibimbing oleh guru untuk mencapaikan penemuannya. Jadi lebih ke gimana ya? Kalau inquiry itu benar-benar siswa diberikan kebebasan, sedangkan kalau discovery itu masih ada peran guru. Jadi guru masih membimbing siswa dalam mencapai suatu penemuan itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu Lina. Atau ada tambahan dari Bu Evi atau teman-teman yang lain, saya silakan. Iya, ada yang ingin menambahkan? Pak Rodi? Apa? Ya, menanggapi sedikit. Memang Ya. antara inquiry dengan discovery ini memang sama-sama penemuan. Tapi mereka berdua ini ibaratnya serupa tapi tak sama gitu. Mhm. Tapi dari inquiry dan discovery ini sebenarnya sifatnya itu implikasi itu. Jadi depannya discovery, baru ke inquiry. Jadi pangkalnya discovery, yang lebih mendalamnya inquiry itu. Nah, discovery itu bisa masuk ke inquiry, inquiry itu belum tentu discovery itu. Nah, itu saja sih. Memang hampir mirip sulit. Kadang secara kita melaksanakan juga kadang sulit membedakan. Ini inquiry apa discovery itu. Mhm. Kayaknya kayak gitu sih. Pernah juga saya tulis sebelumnya itu kan agak bingung inquiry penemuan, discovery penemuan juga. Terjemahan kita keduanya itu penemuan gitu kan. Nah, makanya kita Mhm. sudah membedakan. Mungkin kalau ditarik ke bahasa Inggrisnya mungkin lebih mendalam yang inquiry dibandingkan discovery. Itu sih menurut saya. Ya, Terima baik. kasih.
Iya, jadi Makasih Pak penjelasannya Robi. udah ngarahin ya. Jadi kalau inquiry itu benar penemuan. Kalau discovery itu penemuan, tapi penemuannya terbimbing. Kayak gitu ya. Jadi dia lebih kepada terbimbing. Jadi kalau misalkan gimana sih penerapannya di dalam matematika membedakan antara penemuan dengan penemuan terbimbing itu yang kayak mana kayak gitu kan ya. Nah, jadi Bu Shola tadi udah nyampein nih. Kalau Pak Rodi tadi bilang ya sama-sama kayak gitu ya. Jadi eh, ada sedikit cuma perbedaannya tadi ya antara inquiry dan discovery ini ya. Nah, kalau inquiry itu benar. Jadi siswanya memang benar diberi kebebasan kayak gitu. Contoh misalnya begini, buatlah 3 buah lingkaran. Nah, anaknya tuh bebas, terserah mau buat lingkaran dengan jari-jari berapapun. Mungkin ada yang buat 5, ada yang buat 3 senti, kayak gitu ya. Ada yang buat, ya pokoknya terserah. Setiap anak pasti akan punya pemikiran yang berbeda-beda. Tapi kalau discovery, dia lebih dibimbing. Buatlah 3 buah lingkaran yang ukurannya masing-masing dengan jari-jari 3 sentimeter, 5 sentimeter, dan 8 sentimeter. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia lebih diarahkan kayak gitu. Nah, itu discovery. Misal lagi contoh lainnya, misalnya ini, misalnya kita mau menemukan apa, misalnya eh, luas volume, misalnya ingin mencari volume kubus kayak gitu. Itu juga. Jadi bedanya antara discovery sama inquiry. Jadi kalau inquiry eh cuma dikasih tabel, nanti tabelnya anak sendiri yang menggambar, mau menggambar kubus dengan ukuran berapapun, tapi mungkin kalau discovery kita udah sediakan dulu gambarnya. Nanti anaknya disuruh selidiki, dituntun dengan pertanyaan-pertanyaan, kayak gitu ya. Jadi lebih inquiry itu memang lebih memberi kebebasan ke siswa untuk melakukan eksplorasi, kayak gitu. Misal seperti mencari luas luas lingkaran misalnya kayak gitu kan. Kan kemarin kita udah contohin ya nggak saya kalau luas lingkaran ya. Kalau mencari luas lingkaran siswanya kalau misalkan pakai discovery coba potong menjadi juring-juring kayak gitu kan ya. Yang menjadi berapa bagian maunya? 10 bagian atau menjadi 15 bagian. Kemudian susunlah juring-juring tersebut menjadi eh mendekati bentuk persegi panjang kayak gitu. Nah, itu discovery, diarahin satu-satu. Jadi terbimbing. Nah, kalau inquiry eh mungkin cuma disebutin dari lingkaran ini buatlah juring, kemudian potong masing-masing juringnya. Terserah anaknya akan punya bentuk yang berbeda-beda. Kemudian nanti di inquiry dari juring itu susunlah membentuk bangun, oke, membentuk bangun datar. Terserah, nanti anaknya bereksplorasi. Macam-macam siswanya buat. Nah, kayak gitu loh gambarannya ya. Jadi kalau kebebasannya itu tetap dikasih clue kayak gitu ya. Tapi clue-nya itu ngarahin anak punya beberapa pemikiran yang berbeda-beda. Nah, itu gambaran antara discovery sama inquiry. Jadi kalau inquiry dia lebih benar-benar dibimbing. Jadi tahap-tahapannya tuh benar-benar dibuat dengan jelas kayak gitu ya. Jadi siswanya bisa mengikuti dengan runtun kegiatannya. Tapi kalau inquiry tetap ada bimbingan, tetapi bimbingannya mungkin lebih bersifat siswanya bisa melakukan eksplorasi kayak gitu. Jadi nantinya anaknya ketika diminta untuk apa namanya membuktikan membuktikan volume dari kubus, anaknya nanti macam-macam ya. Ada yang buat kubus besarnya 9, nanti dia hitung ada berapa, beda-beda kayak gitu. Sampai akhirnya nanti diarahin. Gimana kalau misalkan usuknya dengan panjang N, apa yang didapat kayak gitu ya. Nah, kalau inquiry itu banyak eh, lebih bersifat umum pertanyaan-pertanyaan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan nantinya sangat terbimbing, terarah, susunannya itu terperinci, itu bisa dimasukkan ke dalam bentuk penemuan yang dalam bentuk discovery.
Tapi kalau nantinya siswanya lebih banyak melakukan eksplorasi yang memungkinkan siswanya menghasilkan berbagai bentuk macam kayak gitu ya, bisa diarahkan kepada inquiry. Tapi tetap ya, inquiry tetap ada tahapan kayak gitu ya. Jadi tahapannya juga tetap ada. Nah, itu gambaran antara inquiry dan discovery. Gitu. Ya, Mungkin ada yang terima kasih. tambahin, Bu Solah. Udah Bu, sudah cukup jelas Bu. Ya, itu bedanya ya, seperti itu ya, Ya. inquiry dan discovery. Kayak gitu. Oke. Eh, Berikutnya mungkin ada yang perlu kita bahas lagi. Upah mau bertanya? Ya, Kalau Kayaknya Upah dulu kalau mau bertanya. Cuman kalau berdua. nawarkan orang. Kalau Upah mau bertanya itu belum. Belum, Pak Rodi Coba dulu. saya dulu. Ya, oke, oke. Terima kasih. Saya itu oke, silakan. kalau lihat ini kan apa ya? Karena membuat pertanyaan. Gitu. Karena kalau untuk pembahasan seperti ini sebenarnya kita tuh bisa mencari sendiri kan apa sih ada jawabannya. Tapi karena Iya, benar. role ke diskusi mencoba mencari pertanyaan yang berbeda gitu kan. Jadi luar konteks Iya, tapi benar. masih berhubungan. Karena kalau kita coba tanya jawab aja mudah sekali sekarang itu mencari jawaban itu sebenarnya dari Benar, 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 materi-materi Pak. ini. Ya, jadi di sini bahasan kita ini tentang strategi ya, strategi pembelajaran Pak. Jadi dari strategi ini kan banyak lahir-lahir model-model pembelajaran lah di sini ya. Dari Mhm, bahas ini kan bermacam-macam lah model pembelajaran yang mungkin tidak terhitung lagi atau bisa jadi bakal bertambah terus mengikuti perkembangan zaman gitu kan, bakal mhm, berubah-ubah. Tapi di sini yang jadi poin penting saya itu balik lagi sebenarnya kita udah jauh melangkah tapi seperti kita nih mengabaikan atau melupakan yang namanya pembelajaran konvensional itu. Nah, mhm, padahal dari zaman dulu itu konvensional itu kan eh, seperti strategi pembelajaran muncul model ini kayaknya baru abad-abad modern inilah kan yang zaman modern lah baru muncul. Kayaknya ke belakang itu enggak tahu juga ya mungkin di BIP sudah lebih dulu mungkin kan entah tahun berapa apa dari tahun apa namanya tuh 60-an udah muncul atau salah satu nggak tahu juga. Tapi ke belakang mundur-mundur ke zaman-zaman lalu kan pasti konvensional metode konvensional itu kan duluan maksudnya kan sebelum muncul model-model ini. Iya itu sekarang itu kita lupakan karena menurut saya sendiri gitu kan eh, ah, sekarang itu mungkin sama sih juga metode konvensional itu model pembelajaran konvensional itu tuh menyumbang setidaknya 80% lah keberhasilan siswa-siswa kita atau peserta didik. Itu menurut saya sih bukan hasil penelitian itu. Karena benar. saya lihatnya juga kan di sekolah-sekolah kita ini mungkin cuma belajar saja di sini. Oh model ini model ini bagus. Tapi kenyataannya di kelas coba balik lagi gitu kan. Pasti kita balik lagi guru-guru ini. Setidaknya kita itu termasuk saya juga kadang berusaha kan mencoba model ini ke siswa. Ternyata pas mencoba ini nggak diterima dengan siswanya kan. Menolak siswa itu ya namanya perubahan itu kan memang tidak mudah itu kan pasti ada gak kesesuaian kadang anak-anak didik kita khususnya kita SMP kan mungkin kita mau menerapkan model ini tapi anak-anak ini dimulai dari SD mungkin sudah dicecoki dengan gurunya guru menjadi pusat itu kan pusat belajar semua apa dari guru karena seperti biasa seperti itu ketika pindah SMP gurunya udah kreatif membersih nggak sesuai anak-anak nggak menerima gitu kan di ini ya, karena anak-anak SMP kan sudah bisa gitu memprotes udah ini masuknya kan udah bisa berpikir kan nggak nerima ujung-ujungnya balik lagi kita nih ke konvensional gitu Bu, mengajar di kelas itu karena menurut kita balik lagi walaupun banyak penelitian yang mengatakan penelitian perbandingan pasti dibandingkan dengan konvensional kan konvensional kayaknya kalah terus konvensional itu tapi kita sendiri walaupun ini bagus sih hasil penelitian bagus masih juga konvensional gitu kan nah, jadi di sini kita belajar juga kadang di sinilah kita melupakan yang konvensional ini. Apakah model konvensional benar-benar kita mau melupakan itu ditinggalkan? Apa kita mau memang betul-betul
ke model-model yang baru lah gitu. Apakah memang benar-benar nanti model-model baru ini betul-betul apa namanya itu meningkatkan belajar peserta didik begitu. Nah, begitu maksud saya. Kenapa kita melupakan konvensional? Kenapa nggak ada masuk konvensional gitu? Salah satu strategi di sini konvensional itu. Walaupun banyak yang ini kan, setidaknya jadi perbandingan. Apakah begitu banyaknya kelemahan model konvensional itu? Itu sih. Mohon ditanggapi saja. Ini bukan Hmm, pertanyaan. Oke, Tanggapan ya, dari baik Pak kegelisahan Rodi. saya juga. Iya, Oke, terima kasih. iya, terima kasih Pak Rodi atas Ya, pertanyaannya. Em, nah, di sini saya ingin menanggapi ya, kita bisa sama-sama berdiskusi tentang mengapa sih metode pembelajaran konvensional atau teacher center, guru sebagai pusat itu eh, seperti seolah-olah ditinggalkan. Padahal itu menurut Pak Rodi lebih efektif ya. Nah, kalau bukan Bu menurut, Sola, gini, bukan lebih efektif sih, tapi kita tuh lebih banyak menggunakan malah oh menggunakan. ya ya, Masalah efektif itu kan itu perbandingan kan, ini lebih efektif. Kita ya, nggak tahu juga tergantung hasil penelitian, penelitian kayak ini lebih efektif. Tapi kita masih banyak lebih menggunakan gitu yang konvensional ini. ya, ya, ya. Nah, ini lebih ke mengapa mengapa ya kita kita cenderung ya meninggalkan konvensional sekarang ini dalam pembahasan ini ya. Nah, itu kan konvensional kan metode konvensional itu kan dianggap metode yang dari dulu ya, dari dulu tuh kita kan sebenarnya menggunakan metode konvensional. Orang-orang sukses dulu juga gurunya menggunakan metode konvensional. Orang-orang yang cerdas dulu juga diajari menggunakan metode konvensional. Nyatanya mereka berhasil. Nah, kalau menurut saya ya balik lagi ke generasi. Nah, kan dulu tuh kan apa ya generasi-generasi dulu misalnya generasi baby boomer ya yang lahirannya 19 berapa 60-an, terus ada generasi X, generasi Y, baru generasi milenial. Nah, sekarang nih kan kita nih lebih ke generasi alpha, ke generasi Gen Z baru generasi alpha. Nah, eh kalau generasi-generasi dulu itu kan seperti distraksi teknologi, seperti kayak main HP atau teknologi-teknologi itu kan belum berkembang. Jadi orang-orang tuh mungkin masih sedikit, sangat sedikit distraksinya atau gangguan-gangguan fokusnya itu. Jadi mungkin ya pembelajaran guru sentris apa guru sebagai pusat itu masih sangat efektif. Nah, sedangkan saat ini nih kan seperti Gen Z dan generasi Alpha ini kan lahir di tengah gempuran era teknologi. Iya kan, di mana kalau kita menggunakan di mana karakteristik mereka ini juga berbeda. Jadi mereka ini juga apa lebih mudah bosan, lebih banyak distraksi. Jadi bosan dikit, main HP. Terus lebih menarik kalau apa lebih menarik hal-hal yang mereka lihat di dalam teknologi dibandingkan dengan pembelajaran. Nah, kalau misalnya kita membuat pembelajaran misalnya guru sebagai sentral ini untuk generasi-generasi yang sekarang ini seperti yaitu nanti kita menemukan masalah-masalah seperti murid yang mudah terdistraksi, murid yang tidak fokus dan murid yang eh, mudah bosan. Nah, eh ya itu jadi di kita carilah metode-metode atau strategi-strategi yang efektif seperti misalnya dengan gamifikasi, model gamifikasi. Jadi siswa tuh diajak untuk bermain sambil belajar. Jadi kan tidak mudah bosan. Langsung inquiry, discovery. Siswa diajak untuk menemukan sendiri konsep-konsep yang ada. Jadi siswa tuh lebih tertantang untuk generasi-generasi sekarang ini kan mereka tuh lebih mudah tantangan. Kalau yang mudah-mudah kan mereka sudah bisa temukan gampang di HP. Kalau dengan
metode-metode seperti inquiry discovery mungkin mereka bisa lebih pembelajaran jadi lebih bermakna bagi mereka, tidak membosankan seperti itu. Nah, sedangkan pada kenyataannya kan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rodi itu sebenarnya kan pembelajaran tradisional ini masih sering kita gunakan. Nah, sebenarnya iya dalam kenyataannya iya, tapi bagaimana kita nih sebagai guru ya, kita nih mencoba untuk kita coba bagaimana caranya semenarik mungkin siswa ini tertarik dengan metode-metode selain metode konvensional itu. Mungkin ya secara guru sebagai sentral itu mungkin siswa terlihat paham. Apakah tapi pemahamannya itu apakah mendalam atau bermakna? Nah, yang menjadi pernyataan itu mereka tuh sekedar paham atau atau hanya sekedar paham atau bermakna nggak? Apakah mereka itu mengingat lebih dalam nggak? Nah, sedangkan kalau menggunakan inquiry atau RME dan lain-lain kontekstual itu kan diharapkan pembelajaran itu jadi lebih bermakna. Jadi kita juga tidak, nah sebagai guru juga tidak eh, menutup berbagai eh, inovasi-inovasi model pembelajaran. Jadi kita juga harus mencoba, walaupun misalnya siswa ini masih susah menerimanya, tapi kita terus mencoba bagaimana semenarik mungkin kita lakukan metode mana yang tepat seperti itu supaya pembelajaran itu menjadi lebih bermakna dan jadi materi-materinya tuh jadi long term memory yang tidak mudah dilupakan dan eh, siswa itu bisa mengingat dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu mungkin tanggapan saya, Pak Rodi. Iya, terima kasih. Iya. Ya, ya baik ya. Jadi memang benar ya, tanpa dipungkiri itu sebenarnya ada beberapa materi itu memang kayaknya akan lebih efektif kalau pakai konvensional kayak gitu ya. Misal, terutama kalau di perkuliahan ya, ngajar aljabar abstrak kayak gitu ya. Nah, itu semakin dikasih tugas semakin pusing mahasiswanya ya kayak gitu ya. Jadi misalkan lagi analisis real kayak gitu ya. Nah, itu agak susah. Kemarin itu kan kami wajib pakai proyek ya. Kayak proyek tuh bingung kayak gitu kan ngasih proyek ke siswa, tapi mahasiswanya juga apa kayak gitu ya. Jadi kayak asal-asalan jadinya dia memahaminya. Akhirnya maknanya nggak ada. Nah, tadi itu sebenarnya tujuannya itu yang tadi ya, inginnya tuh pembelajarannya bermakna, bertahan kayak gitu ya. Siswanya tuh bisa memahami itu bukan lewat ingatan. Maksudnya mungkin seperti itu kayak gitu ya. Tapi memang kenyataannya kan antara yang memiliki minat terhadap matematika kalau di sekolah ya, dengan yang memang apa ya udah nganggap matematika kayak itu udah susah misalnya kayak gitu ya karena pengaruh dari SD-nya mungkin ya atau SMP-nya yang tidak baik, maka di SMA-nya kan akan terbawa kayak gitu ya. Nah, jadi mensiasati itu bagaimana dengan kalau untuk mereka yang punya minat dengan matematika itu sebenarnya bukan masalah bagi guru. Guru tuh tidak punya masalah dengan siswa yang punya minat ya, punya minat tinggi, didukung oleh fasilitas, kemudian dapat juga dukungan dari orang tua. Nah, itu tidak begitu bermasalah bagi guru. Yang menjadi masalah itu untuk anak-anak yang memang tidak punya minat kayak gitu kan ya. Sebenarnya PR besar guru itu kan di sana ya. Kalau inputnya bagus ya guru ya gampang aja ngajarnya ya cepet, mau pakai apa aja masuk kayak gitu kan. Yang menjadi masalah itu untuk anak-anak yang bagaimana sih kita bisa mengurangi anak-anak yang tidak punya minat tinggi, punya nilai yang baik kayak gitu ya, khususnya di matematika. Kalau kita sekarang di matematika itu PR besar guru itu di sana. Kalau dicek mungkin kalau satu kelas tuh punya minat matematika setengah itu udah baik menurut saya mungkin ya di kelas itu ya. Atau mungkin khusus untuk kalau entah sekarang ada kelas unggul atau enggak. Kalau ada kelas unggul mungkin dia mungkin 80% ada yang berminat di matematika karena memang inputnya udah bagus kayak gitu ya. Jadi ketika inputnya bagus, itu guru tinggal ya udah tinggal diasah aja sih anak ini mau pakai sistem apa kayak gitu. Nah, yang bermasalah itu untuk anak-anak yang tidak punya minat.
ketika kita mengajarnya selalu dengan menggunakan konvensional, maka dia cuma hanya menghafal. Kan seperti itu maksudnya ya. Tapi kalau anak yang oke ya, dia punya minat, nggak apa-apa. Kita ngajar pakai konvensional mungkin lebih cepat sama dia ya. Dia langsung, oh ini ya maksudnya, ini langsung masuk kayak gitu. Nah, kalau untuk anak-anak yang itu mungkin makanya berkembang itu ya dari hasil-hasil itu. Gimana sih cara mengatasi untuk siswa-siswa yang tidak punya minat atau kemampuan dasar matematikanya memang tidak kuat kayak gitu ya, atau juga memang dia punya bakat lain kayak gitu ya, karena memang ngerasa kayaknya saya tidak berbakat di sini. Kadang-kadang ada tuh, hmm, saya pernah nemu ya waktu itu sosialisasi nggak salah, sosialisasi S1 kan ke masih ke siapa ya, ke SMA. Jadi dia bilang, "Em, kami tuh nggak salah masuknya mulai di itu ya, mulai di kelas 2 kayak gitu ya. Jadi ditanya, enak nggak belajar matematika kayak gitu kan? Gurunya siapa? Nggak enak, Bu, nggak enak, nggak suka kayak gitu kan. Kenapa nggak suka? Saya mau jadi polisi, Bu. Untuk apa belajar matematika? Tesnya nanti juga nggak ada tes matematika gitu. Jadi banyak yang, maksudnya dia sudah punya prospek, saya tuh mau jadi apa gitu loh. Jadi matematika ini nggak begitu apa. Terus saya bilang kan, kan nanti ada juga tes tes kemampuan dasar. Di kemampuan dasar tuh kan ada kemampuan aritmatikanya, ada kemampuan berhitungnya juga ditanya. Saya bilang kayak ngarahin lah untuk ngelihat minatnya di situ. Ya kalau yang kayak gitu kan bukan susah-susah soalnya, nggak seperti yang ada rumus-rumus sekarang lah pakai apa kayak gitu. Jadi ngarahin kayak gitu. Jadi mereka itu lebih kepada eh, artinya minat itu muncul kan di sana ya. Sebenarnya kan kita di guru matematika ini memunculkan ada strategi, ada metode, ada model lah, ahli-ahli pendidikan ya. Pendidikan matematika ini mengeluarkan seperti itu banyaknya bentuk itu sebenarnya tujuannya tadi, untuk yang memang tidak punya minat, yang punya apa kemampuan dasarnya rendah kayak gitu ya, mungkin diperkhususkan ke sana supaya lebih bermakna. Ya benar tadi, makna itu yang ingin dimunculkan. Jadi kadang-kadang ada juga ya ketika divariasiin, Ibu nih gimana sih materinya belum dijelasin, kami sudah disuruh menjawab pertanyaan misalnya kayak gitu kan ya, kalau dikasih AKPD kan ya, kalau saya nanya ke mahasiswa yang akan penelitian itu pada ribut, Bu, katanya. Kami itu tidak paham, tapi disuruh ngejawab, katanya. Kayak gitu kan. Nah, jadi gimana caranya, Bu, yang mengatasi siswa yang seperti itu? Nah, karena kan kalau sekarang kan harus beraktivitas ya untuk menemukan konsep tuh, katanya kan kata mahasiswa kan nggak boleh langsung dikasih, Bu, volume kubus sama dengan ini nggak boleh. Kita harus ngajak dulu siswanya. Gimana caranya kamu bisa memahami apa yang disebut dengan volume itu. Isi itu apa sih sebenarnya? Gitu. Makanya diajaklah kan, saya kalau fokus kubus aja yang sederhana ya. Nah, diisi dulu kubus-kubus kecil. Berarti ada isinya. Isi inilah yang disebut dengan volume. Berapa banyak ini didapatnya dari, kan kita maunya ngajarinnya seperti itu, Bu. Tapi anaknya bilang, ini nih kita mau menemukan volume, menemukan rumus volume. Eh, kemudian nanti disuruh menghitung. Ah, jadi untuk yang tidak berminat tuh dia tetap menunggu temannya, tetap menunggu dengan aktivitas apapun yang sudah dirancang, dia tetap menunggu teman sekelompoknya. Ah, itu kadang-kadang ada kasus yang kami temukan kalau mahasiswa skripsi itu bilangnya kayak gitu ya. Tetap dia menunggu temannya, tetap mengandalkan temannya untuk hasil dari kerja kelompoknya kayak gitu ya. Nah, jadi eh, eh, minat itu mungkin bisa muncul tuh yang kemarin ya minggu lalu yang saya sebut itu dari senang ya, senang dulu kayak gitu ya. Jadi kalau senang dia akan berminat ikut kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan memang sudah tidak berminat, menyatakan itu tidak ada guna, ya udah hilang kayak gitu kan ya, jadinya seperti itu. Nah itu gambaran sih, benar, mau gimana pun ya tadi apa namanya, zaman itu memang sangat mempengaruhi kayak gitu ya. Mungkin Pak Rodi mungkin nanti kalau ngajar di siswa yang punya minat yang baik, mungkin ada nggak di sekolah Pak Rodi yang kelas unggul kayak gitu Pak? Ada dipisahin atau sama semua sekarang ini? Nggak ada lagi yang Ya, Bu. nama-namanya kelas unggul kayak gitu. Eh, Kalau kelas unggul tuh sekarang tuh nggak ada lagi gitu. Makanya Nggak ada lagi ya. tetap apa namanya disamakan. Tapi kalau di sekolah kami
bukan nggak ada unggul, cuma satu kelas gitu setiap tingkatan. Jadi beragam bentuk ada di sana gitu. Oh iya 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 benar-benar. Oh iya Nah iya iya. itu, nah di situ letak problemnya gitu kan. Kadang kita Iya itu kan benar. mau yang gimana ini sebenarnya. Nah, kadang ada anak-anak suka yang kayak gini, yang ini dia gak mau. Ada yang suka, ibaratnya ini gini saja. Karena saya kan membentuk kelompok lah gitu kan. Iya. Kelompok ternyata banyak gak mau Pak katanya, "Oh, kok situ ngumpulnya pintar semua padahal kami yang bodoh semua yang pintar itu gimana lah maksud saya kan kadang anak-anak ini kan ya kadang bentuk kelompok itu dia tuh mau sama teman-temannya dia maksudnya berkelompok sama kelompoknya ketika dipisah kan nggak mau gitu kan nah situ Iya. kadang kita udah repot kalau dulu mungkin kan ada kelas unggul ada yang kelasnya mungkin guru lebih mudah menerapkan strategi oh yang kayak gini cocok Hmm. gitu gini sesuai gitu kan Iya misalnya benar. metode PBL dengan diskusi ya kalau anaknya maksudnya kemampuannya itu hampir rata mudah ini kalau misalnya kelasnya ini beragam bentuknya model yang mana yang mau kita terapkan ya balik-balik lagi kita guru kan oh ya udahlah apa namanya balik lagi guru ke model konvensional gitu guru menjelaskan karena kita apa metodenya masih konvensional karena kita ngikutin model modern gitu apa yang membedakannya cuma tambahnya ice breaking aja di awal sama di akhir atau di tengah belajar gitu selebihnya ya guru juga kan studi apa teacher center karena memang mode pembelajaran kan yang kita inginkan kan beralih dari apa teacher center ke student center gitu kan itu yang kita inginkan kan yang jadi Iya. masalah di sini kalau student center gitu ibaratnya tadi kan seperti mandiri gitu kan anak-anaknya mendengar sendiri ya maksudnya basic aja anak ini nggak ada gitu mungkin kami di SMP kan dari SD aja masih kurang gimana mau jadi student center gitu kan jadi kan bingung juga gitu Iya. kadang guru-guru juga apa namanya dulu saya tuh teringat tuh waktu sekolah nggak salah ada perubahan sih tahun berapa saya lupa itu katanya sekarang kata guru itu kan guru kami saya teringat itu sekarang kita ini nggak lagi katanya apa guru itu menjelaskan guru yang menjelaskan ini bapak terus katanya sekarang itu udah berubah siswa sekarang tuh yang belajar katanya ini jadi mungkin itu tuh itu tadi perubahan dari teacher center ke student center gitu kan. Nah, gara-gara perubahan itu ya shock lah kan gurunya katanya ibu nggak lagi ngajar katanya kalian belajar sendiri lah gimana ini kan jadi bingung dulu maksud kalian apa saya lupa apa SMP SMA gitu dan bingung lah kami apa murid ini kan bagi guru juga ya karena ini tuntutkan mengikuti perkembangan zaman ya muridnya bingung lah disuruh belajar sendiri apa paham aja enggak gitu kan Iya gitu iya iya. jadi Iya iya, baik baik baik. Iya. Tapi tetap diselang-seling ya Pak Rodia, oh walaupun iya kelasnya punya beragam isi ya iya di dalamnya. macam-macam loh. Ya macam-macam ya. Jadi memang ada yang cepat, ada yang Iya lambat deh sekali. cepat. Iya, makanya saya belajar itu, Bu. Misalnya nulis saja, anak-anak ini, ya mungkin yang mampu kan bisa ngikutin, malah Pak mau cepat-cepat itu, cepatlah Pak, kata cepat. Yang ini yang mungkin yang rendah, Pak belum nulis saja belum selesai, gitu. Iya iya. Iya. Benar benar benar. Iya. Gitu, Hmm. gitu aja. Guru ya kan, jadi sekarang ini aduh, gimana ini? Apakah penelitian para peneliti itu mereka tuh nggak meneliti sekolah-sekolah seperti ini itu? Karena ya enak saja kan dia model ini dititinya di sekolah yang bagus, kelas unggul, fasilitas lengkap, cocok gitu kan, dibawa ke kami gitu atau ke kita di desa-desa ya nggak cocok lah. Iya Gimana? benar. Oke, iya, jadi itu memang masalah PR besar lah ya untuk guru yang memang berada di Parodi itu jauh ya Parodia dari kota ya? Eh, Gimana ya nyebutnya? Eh, Dibilang jauh juga, desa juga. Desa ibaratnya termasuk sekolah kecil satu apa Hmm. masih statusnya satu atap meskipun udah Oh berpisah. iya, Jumlah rombanya cuma 3 kelas itu dari 3 desa gitu. itu aja. Hmm. Iya, iya, iya. Berarti ini memang kalau misalkan Pak Rodi bisa membuat pembaruan nih, Pak Rodi ini bisa menyampaikan satu tulisan baru nanti nih Pak Rodi. Ya, dengan kondisi yang kayak gitu saya nemuin ini kayak gitu strategi ya. Karena kan
strategi pembelajaran itu tuh adalah kalau di bilangan ya, dia tuh yang paling besar, yang paling luas, yang di luar. Kalau bilangan itu kan bilangan real. Di dalam bilangan real kan nanti ada bilangan rasional, irasional, bilangan bulat, bilangan cecah, bilangan apa namanya itu bilangan asli ya gitu ya. Jadi sana. Nah, kalau di strategi pembelajaran, nah, strategi itu yang paling kulit, yang paling luar, strategi. Nanti di dalam strategi itu akan ada metode. Kalau strategi dia mengcover siswa, materi, guru, kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau pakai strategi saja tidak cukup, maka dihadirkanlah metode pembelajaran yang mengolah proses pembelajaran. Dihadirkanlah pendekatan atau model pembelajaran yang arah kepada bagaimana materi ini disampaikan sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, itu gambarannya ya. Makanya muncul seperti itu. Oke. Seperti itu gambarannya ya permasalahan yang dihadapi oleh Pak Rodi. Jadi teorinya banyak ya Pak Rodi ya. Nanti semoga Pak Rodi bisa menemukan sesuatu yang bisa dibaca oleh banyak orang nantinya ya untuk menyelesaikan masalah di sekolahnya. Ya benar, karena memang itu tuh kalau kita dapat inputnya bagus siswanya itu aman guru. Nggak begitu menjadi hal yang berat. Yang menjadi beban itu bagaimana caranya untuk anak yang inputnya menengah ke bawah tapi bisa harus diangkat kayak gitu ya dengan kemampuannya. Nah, itu PR besarnya seperti itu. Baik, berikutnya mungkin ada Bu Ulfa. Setelah strategi apa Bu Solah ke bawahnya? Silakan Ulfa. Em, baik, mungkin Ya. sedikit nyambung tadi ya dengan yang pembahasan yang sebelumnya dengan metode konvensional, kemudian banyaknya guru yang masih menggunakan metode konvensional, padahal sudah banyak sekali metode model yang terbaru gitu. Nah, saya pun mengalami sendiri gitu di sekolah kami itu satu kelasnya itu 2 rombel. Jadi tidak ada kelas unggul juga sama seperti yang disampaikan Pak Rudi. Jadi ada beragam anak dengan gaya belajar berbeda, dengan pokoknya dengan perbedaan yang sangat beragam. Nah, di sini memang benar saya setuju dengan yang disampaikan Ibu Epi tadi bahwa yang pertama itu minat. Kalau misalnya siswa itu sudah berminat, guru ini sangat santai kerjaannya. Tapi di lapangan ini saya menemukan banyaklah yang tidak berminat. Nah, sampai saya begini, mereka itu kalau misalnya matematika kan, jadi, wah Bu, belajar kita Bu, kan gitu. Baru masuk itu. Oh iya, belajar emang kenapa? Bu, kami tuh menyukai ibu, kami tuh senang dengan ibu, suka ibu. Tapi mal pelajaran ibu tuh kami nggak suka. Jadi gitu, baru awal-awal kan. Jadi berarti memang yang pertama minat. Jadi di kelas itu kalau ditanya yang minat matematika itu hanya yang tunjuk tangan itu hanya beberapa orang. Yang juara-juara sama yang memang dia ya memang minat. Nah, tapi ada juga saya sebenarnya menemukan kan metode tadi belajarnya masih metode konvensional ya. Terus mengajar misalnya, dicontoh terus latihan. Nah, terkadang anak-anak yang tadinya itu tidak berminat, yang malas gitu nah kan, yang belajarnya kadang hanya datang, duduk. Nah, kadang mereka itu kalau mau gitu nah bisa. Nah, kadang saya didekati gitu kan, dibantu, mereka bisa. Tapi itu tadi malas. Yang pertama itu malas. Karena memang sudah awalnya ya matematika bikin pusing, nggak suka, perkalian nggak hafal, banyak faktor kan. Nah, jadi itu. Nah, kadang yang terlihat malas kalau kita dekati bisa gitu. Nah, jadi memang anak-anak itu kalau mereka mau ya bisa. Saya yakin karena sudah menemukan contohnya. Nah, dari hal tersebut ini nyambung juga dengan yang tadi dibahas oleh Ibu Sola kan, ada tentang berpikir kritis dan berpikir kreatif. Nah, saya sendiri pun takut gitu. Misalnya kalau mau penelitian, memilih berpikir kritis dengan berpikir kreatif. Saya takut anak-anak saya ini masih rendah gitu nah di berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif karena mereka tuh diberi contoh misalnya kan. Terus contoh
latihan beda sedikit angkanya, mereka tuh, oh Bu, kok gitu? Baru-baru diganti angka. Kok gitu sih Bu? Nah, jadi maksud saya kan gimana itu mau berpikir kritis dengan berpikir kreatif. Baru saya ganti angka saja, anak-anak saya itu udah, wah gimana Bu? Kok sulit, kok berbeda gitu kan. Nah, kira-kira ini nah Ibu Sola atau nah teman-teman semua ada nggak ya trik misalnya gimana biar saya itu yakin kalau mau penelitian oke pakai berpikir kritis atau berpikir kreatif gitu biar nggak oh nanti tahu rendah ujung-ujungnya rendah lagi dapatnya kan jadi kan membuat takut. Jadi Bapak Ibu dari Bu Sola Ibu ada saran gitu untuk saya biar anak-anak saya itu bisa setidak walaupun belum tinggi adalah niatnya misalnya untuk berpikir kritis dan kreatif itu. Gimana Bu Sola? Ada trik Bu Sola? Untuk trik-triknya ya Bu ya. Hmm, ya sebenarnya tadi sudah saya paparkan coba bagaimana caranya kita menumbuhkan menumbuhkan atau mengajak siswa untuk lebih berpikir kritis dalam pembelajaran matematika seperti yang saya sebutkan di poin-poin berikut ini. Namun pada kenyataannya kan belum tentu juga siswa itu mau berpikir kritis dari yang kita tidak lakukan ini. Mungkin ya untuk Bu Ulfa ya mungkin kalau saran saya pribadi ya selain kalau misalnya langkah-langkah yang saya paparkan dalam presentasi ini mungkin masih uh, lebih terlalu sulit untuk dilakukan atau mungkin ya uh, kita itu menggunakan kayak seperti apa ya kontekstual atau kayak yang kita bahas sebelumnya tadi pagi itu etnomatematika yang misalnya dekat dengan siswa atau yang kayak uh, yang dekat dengan kehidupan nyata siswa. Jadi siswa itu kalau misalnya ditanya itu nyambung, terus kenapa matematikanya apa tuh, kenapa materi ini penting itu, jadi dia menumbuhkan minat juga kan. Jadi kayak tunjukkan kalau misalnya mempelajari mempelajari materi ini nih penting loh untuk dalam apa tuh maksudnya memberikan apa ya motivasi di awal pembelajaran kehidupan-kehidupan nyata yang berkaitan dengan materi tersebut. Setelah itu eh, dengan memberikan pembelajaran kontekstual yang dekat dengan siswa, jadi siswa itu bisa misalnya paham dan bisa misalnya mungkin karena dia ngerti kan karena dekat dengan kehidupan nyata jadi dia mungkin bisa bertanya, bisa paham, bisa berpikir seperti itu, Bu. Mungkin ya yang saya pikirkan mungkin ya saran saya ya lebih ke kontekstual dan motivasi di awal pembelajaran pentingnya dari materi tersebut ya, untuk menumbuhkan minat belajar siswa. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Ya, Ya, Pak Rodi, saya silakan. saya menambahkan seru ini ya, tentang berpikir kreatif, kritis dan kreatif ya. Begini saja Bu Ulfa, sebenarnya kita itu ya, kalau melihat apa namanya ya namanya kritis dan kreatif itu bukan hal mudah itu menumbuhkannya. Sebenarnya kalau udah sekarang misalnya anak-anak SMP itu udah termasuk sulit lah. Karena sebenarnya kritis dan kreatif ini kalau saya lihat ya itu kan dimulai itu dari SD lah setidaknya dari ini. Karena mengapa? Kadang apa kemampuan kritis dan kreatif kita ini kadang sudah mati di tingkat dasar lah di sekolah dasar. Misalnya begini aja, kita kadang kita saja kadang kan namanya kritis itu kan apa namanya kita aja takut kadang kritis gitu. Karena kita salah dikit dimarahi, ini dikit dimarahi gitu kan.
kreatif juga. Kreatif itu apa namanya menumbuhkan sulit juga. Kadang misalnya anak-anak kita kita ini kan suka sekali menyalahkan gitu kan. Suka menyalahkan biasanya hasil karya tidak bagus. Jelek tuh ini kamu. Oh jelek ini diberi penilaian. Nah di situ aja sebenarnya udah mematikan si apa namanya kemampuan kritis kita dan kreatif kita. Memang untuk ukuran kita ini ya nggak tahu juga itu ya. Kita itu menurut saya ke Ibu Ulfa, kita lihat juga kemampuan anak-anak kita. Memang mampu nggak anak ini? Kayaknya problem solving aja, pemecahan masalah saja, ini masih mujur gayanya ini. Kalau mau mencari kritis yang kreatif, mungkin cari sekolah-sekolah yang memang sesuai gitu kan. Misalnya sekolah unggul, sekolah ini yang memang anak-anak ini udah ditempuh apa ditumpukan. Oh yang pintar-pintar itu satu kelas unggul atau swasta biasanya kan. Kalau yang seperti itu kan. Nah, kalau untuk ukuran anak kita dalam waktu singkat kita menumbuhkan mereka apa namanya sikap kritis dan kreatif kayaknya hampir mustahil gitu. Nah, itu kan menurut saya kadang anak-anak kita ini, model-modelan kita, pendidikan kita ini, sikap kritis dan kreatif itu udah mati di saat SD. Karena anaknya nggak boleh salah lah, nggak boleh nilai jelek ini. Kalau dibandingkan dengan orang Barat itu kan, mereka tuh anak-anak tuh ditumbuh bukan masalah benar atau bagus tidak ya, tapi disitulah anak-anak tuh kemampuan kritis, kreatif. Makanya kita di kita pendidikan sulit sekali menemukan yang kritis dan kreatif itu mungkin ada tapi nggak banyak kita kan paham sendiri di situ nah itulah menurut saya Ya, itu menurut saya ya baik, baik Pak Rodi. Pengalamannya memang benar ya. Jadi kalau mau biasanya begini, kamu meneliti tentang berpikir kritis atau berpikir kreatif pasti kalau biasanya saya ya, kamu meneliti di SMA mana atau kamu meneliti di SMP mana. Pasti itu ya, karena apa? Karena takut tidak keluar atau tidak dapat data kayak gitu kan ya. Ya, kadang kan misalnya iya Bu di SMP ini kelas berapa? Kelasnya bagaimana? Kayak gitu ya. Karena memang seperti itu. Apa namanya di apa namanya ditanya dulu kayak gitu. Ini di mana nanti ini kayak gitu kan ya. Nah, benar. Eh, Memang tadi yang seperti Pak Rodi sampaikan, nah ini triknya yang kalau dari Bu Sola kan seperti ini ya, benar tadi ya. Kalau misalnya kita tuh, misalnya anaknya jarang melakukan analisis terhadap kesalahan, ya gitu ya, atau selalu tadi misalnya coba kamu cek yang mana yang salah dari pernyataan ini, atau kita sengaja buat salah kayak gitu ya, buat salah, tetapi anaknya ngikut aja kayak gitu. Nah itu kan kritisnya kan nggak ada jadinya karena dia terbiasa ngikut terus gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang temen kayak Pak Rudi tadi nyebutin harus benar dari SD-nya harus benar, jadi dia tidak terbiasa untuk bertanya, untuk melakukan kritikan. Padahal kan apa namanya apa berpikir kritis itu salah satunya tadi kan pembelajarannya itu harus menganalisis kesalahan kayak gitu ya. Jadi ketika siswanya salah, dia akan tahu oh saya salah di sini kayak gitu ya. Jadi biasanya berpikir kritis ini memang soal-soalnya itu mulai dari analisis kayak gitu ya, analisis, kemudian sintesis, kemudian dibuat. Kalau dibuat itu udah masuk ke kreatif. Gitu. Jadi dia hampir mirip kalau kritis ini dia lebih kepada eh, heuristik. Heuristik itu maksudnya anak yang apa namanya bisa menyelesaikan soal itu em, dengan pola berpikirnya sendiri. Jadi tidak begitu teks seperti yang disampaikan oleh guru kayak gitu ya. Dia berpikir kritis. Jadi misalnya ada soal-soal yang mungkin nggak pernah terpikirkan oleh guru ya. Ini akan ada jawabannya. Ternyata anaknya bisa menemukan satu jawaban yang lain kayak gitu. Misalkan ya dengan cara dia berpikir dia sendiri kayak gitu. Memang sulit kayak gitu. Di mahasiswa aja mungkin kalau sekelas itu ada 37 orang, dapat 10 orang aja yang berpikir kritis itu sudah banyak ya. Kalau saya melihatnya seperti itu ya, udah banyak. Karena memang udah terbiasa itu apa ya? Seperti yang kata Bu Ulfa tadi, apa namanya? Apa ya soalnya itu memang soal yang ya hanya mengubah konten sedikit kayak gitu ya, hanya mengubah soal sedikit kayak gitu ya. Jadi anak-anaknya udah diarahin ke sana dari awal tuh memang seperti itu. Nah, kebiasaan itu memang
kita kadang butuh waktu yang lama kan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis ini. Membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau Bu Ulfa bilang tadi nanti gimana, apakah memungkinkan saya di sekolah saya untuk melakukan apa namanya penelitian berpikir kritis? Kalau cuma 5 pertemuan mungkin nggak mungkin Bu Ulfa dapat data kayak gitu ya. Jadi kalau Bu Ulfa kalau Ulfa ingin meneliti kemampuan berpikir kritis, misalkan di semester depan, nah di semester ini anaknya dilatih dulu mungkin. Jadi ada beberapa pelatihan, kayak gitu ya, dikasih stimulus-stimulus tentang kesalahan, sengaja menulis salah, Nah, kemudian coba cek, bener nggak nih yang Ibu tulis ya? Ada yang salah nggak? Ada bisa ya berapa memang nanti sebenarnya dapat bukti. kebiasaan, membiasakan itu juga penting. Nggak mungkin dengan Enggak. hanya LKPD kita 5 pertemuan, terus kita bisa menghasilkan anak yang memiliki kemampuan berpikir kritis kayak gitu ya. Jadi memang butuh butuh pelatihan lebih dalam. Oke, jadi seperti itu ya, eh, Bu Ayah. Jadi Ya, Bu. em, PR lagi ya sebenarnya ya untuk berpikir kritis ini ya. Tapi tetap tetap dicoba. Coba sekarang mungkin membiasakan eh, nanti Ibu tetap harus memberikan satu soal yang agak berbeda kayak gitu ya. Jadi supaya anaknya terbiasa untuk walaupun nanti dapatnya cuma 2 orang, 3 orang, saya yakin nggak akan Berapa banyak ya kalau satu? berpikir kritis ini ya. Di mana-mana juga iya Ya, jangan eh, itu semua, bisa tahu dah. nggak banyak lah Itu biasanya aja, kayak gitu jangan ya. itu semua, Itu bisa tahu dah. pengalamannya biasanya seperti itu, kayak gitu. Em, mungkin itu ya. Kalau Wolfa mau coba dulu Ini aja. ah, di di Eh, diasah dulu ya, dari sekarang. Bulpa, Kelas Bulpa sekarang belajar yang kelas jelas itu, 8, Bu. nanti memetik hasil di kelas 9. Ya, yang jelas tuh Bulpa harus lebih sabar. Itu kan kalau mencoba kita ke guru kan, ibaratnya guru itu selalu benar. Nah, jadi jangan coba harus sabar Bulpa kalau bisa membuat kesalahan gitu. Nanti ya persepsi anak tuh jadi lain nanti. Kok ibu ini salah katanya. Kita mengharapkan Oh seperti iya, ada kritis. Oh iya ya, Saya iya, juga kadang gitu ya. salah dikit aja disorak. Pak, iya, kamu Oh salah, Pak. benar, benar. benar Rian. Nah, ya, jadi anak-anak itu Nulis ya. Iya nganggap iya iya. guru itu selalu benar gitu. Nah, kalau kita yang salah, nah gawat jadi di pikiran Oh anak iya tuh. benar. Berarti Jadi siswa kita tuh udah masuk kritis berarti Pak Rodi kalau menyadari kita nulis salah berarti kan ya maka kritis tahap kritisnya mau awal. Pak Saru ya, bukan kritis tahu salah. Pak Saru seperti ini enggak ngapa salah apa maksudnya karena yang anak-anak mungkin yang kemudian disoraki ya lah. Iya. Ada bapak aja Masa salah bapak salah, katanya kayak bapak gitu. aja salah katanya. Apalagi kami. Nah, maksud Iya kita lain, benar. jadi lain. Jadi perlu proses tadi. Kita guru juga sana. Jangan-jangan kelak anak-anak jadi sampai guru kan cerita ya gini. Guru ini banyak salah katanya ngajar dan bla bla bla. Nah kan lain lagi maksudnya. Iya benar. Oh berarti jangan jangan disengaja Bu Ulfa buat salah. Berarti yang dianalisis adalah jawaban siswa yang ketika dia menjawab salah tuh jangan langsung dikasih tahu gak gitu ya mungkin ya. Jadi anak yang lain yang diminta untuk itu. Ya memang harus terbiasa dulu mungkin ya Bu Ulfa ya untuk berpikir kritis. Karena memang kemampuan berpikir kritis, kreatif itu memang sejauh ini memang agak jarang ya diambil ya untuk mahasiswa ini ya, untuk melakukan penelitian. Tapi yang kemarin yang angkatan 2023 itu ada 2 orang yang ngambil, yang satu kritis, yang satu kreatif. Jadi ada itu satu. Nah, tadi memang sekolahnya di kota, kemudian memang sekolahnya yang diambil ya sekolah yang inilah ya, maksudnya lumayan ya, bukan, enggak, yang satu lagi itu kemarin di Rejang Lebong, nyoba di Rejang Lebong, tapi di SMA eh, materinya em, sistem persamaan linear 3 variabel kayak gitu. Jadi kalau 3 variabel berpikir kreatifnya dia yang ini tadi mana ya? Soal terbuka, soal terbuka dan tugas bukti. Jadi lebih kepada bentuk soal terbuka. Jadi soalnya memungkinkan banyak jawaban kayak gitu. Jadi misalnya begini ya, eh,
jika diketahui persegi panjang, misalnya, apa ya kemarin ada anak nanya ya, orang tuanya nanya ya, Bu, ini soalnya bener nggak, Bu? Katanya. Tentukan panjang dan lebar dari sebuah persegi panjang ketika luasnya adalah 42 misalnya kayak gitu ya. Jadi luasnya 42. Jadi ada wali teman saya, jadi nanya, "Tolong dicek, Bu, ini soalnya benar atau salah sih?" katanya kayak gitu. Masa yang di luasnya sudah diketahui, ini salah satu panjang atau lebarnya tuh nggak ada yang diketahui. Gimana ini anak saya mau ngejawab katanya kayak gitu kan ya. Jadi ada yang seperti itu tuh, ada yang nge-WA saya, teman saya kebetulan kan anaknya di SD. Gimana mau jawab ini kayak gitu kan ya. Ini aja nggak diketahui. Jadi gimana jawabnya? Makanya itu. Jadi itu adalah salah satu bentuk soal terbuka yang banyak jawaban kayak gitu ya. Saya bilang ya udah cari aja panjang dan lebar yang ukurannya nanti adalah 42 kayak gitu kan. Oh begitu ya maksud soalnya. Jadi banyak dong jawabannya. Iya banyak jawabannya kayak gitu. Nah itu salah satunya untuk soal terbuka mungkin ya. Jadi dia memungkinkan banyak jawaban. Salah satunya seperti itu. Jadi anaknya nanti diajarin berpikir, emang banyak ya Bu ya jawabannya? Iya banyak. Coba kamu carikan sebanyak mungkin. Ada nggak kayak gitu kemungkinan? Nah, itu salah satu indikator dari kemampuan berpikir kritis kayak gitu. Nah, secara tidak langsung nanti terbiasa. Oke, itu gambarannya ya Bu. Kalau nanti Bu Alfa ini aja dilatih dulu 1 semester ini, semester depan berubah lagi anaknya ya, maksudnya Bu Alfa tadi ya, anak yang anak yang lain lagi kayak gitu. Berarti cocok tuh Masa Ulfa. depan anak Nanti lain tuh lagi. pakai aja dua-duanya berpikir kreatif, kritis dan kreatif gitu. Jadi Waduh. komplit ya. Wah, Iya, ya. iya, 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 iya. Baik, baik, ya. Perbanyak soal terbuka salah satunya seperti itu bisa melatih kemampuan berpikir kritis. Oke, masih ada yang akan kita diskusikan setelah ini apalagi Bu Solah setelah berpikir kritis, kreatif. Nah, kalau kreatif itu bedanya apa sih di kritis dan kreatif tuh kayak mana? Kalau kreatif lebih kayak mana ya? Bedanya seperti apa? Nah, ini indikator berpikir kreatif. Indikator berpikir kreatif tadi itu ada kefasihan, orisinalitas, fleksibilitas, dan elaborasi. Mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang, itu masuk ke kreatif, menghasilkan ide baru dan unik, kemudian mampu menghasilkan banyak ide atau jawaban, kayak gitu ya, mengembangkan ide dengan detail. Nah, ini masuk ke jenis kreatif. Jadi, eh, kuncinya kan satu nih. Kalau mau menciptakan anak-anak yang kreatif, berarti gurunya dulu yang harus kreatif ya. Jadi bagaimana caranya guru bisa menghasilkan soal-soal yang memungkinkan ini, gitu ya. Memungkinkan apa? Banyak ide dalam penyelesaiannya, kemudian memungkinkan siswanya untuk bisa memandang dari berbagai konsep dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ada kemungkinan itu adalah menghasilkan ide yang baru itu berarti bisa jadi penggabungan dari beberapa konsep untuk menyelesaikan permasalahan. Kayak gitu ya, kreatif. Jadi membuat soal kreatif itu sulit ya, apalagi siswa ngejawabnya kayak gitu ya. Jadi di bagian ini kondisi-kondisi ini yang ya setidaknya bisa dilatih lah oleh kita ya. Untuk beberapa mungkin mulai dari membuat soal yang banyak penyelesaian dulu kayak gitu ya, yang memungkinkan beberapa penyelesaian cara kayak gitu kan idenya dalam menyelesaikan kayak gitu. Jadi jangan nanti buat soal yang soalnya tuh hanya cuma bisa diselesaikan udah dengan seperti ini. Cuma satu cara misalnya kayak gitu ya. Jadi buat soal. Misalnya begini kan kalau soalnya tentukan volume dari kubus ketika segini ya sudah cukup siswanya nggak perlu cari ide-ide yang baru lagi. Cukup satu aja, masukin aja ke rumus volume kubus kayak gitu.
Dah, nggak ada. Tapi kalau misalkan dikreativitaskan ke yang lain, misalnya ketika apa namanya em, di dimasukin benda lagi berapa yang keluar kan banyak lah ya cara-cara yang lain untuk bisa anak mengarahin ke siswanya untuk bisa berpikir menggunakan beberapa ide dalam penyelesaiannya kayak gitu. Itu gambarannya ya untuk kreatif sama kritis itu berbedanya di sana. Nah, jadi kalau kreatif ini kayaknya bisa juga dia menghasilkan ya. Jadi ketika dia, kayaknya tadi ada yang menghasilkan. Jadi di kreatif itu kalau ke mencipta, kalau di Bloom itu di level 6 yang mencipta, itu masuk ke dalam kreatif kayak gitu. Tapi kalau kritis tuh cukup di analisis, sintesis mungkin udah bisa masuk ke dalam eh kritis kayak gitu. Tapi kalau kreatif dia bisa menciptakan yang lain kayak gitu. Jadi udah masuk ke dalam level yang mencipta kayak gitu. Di level belum itu yang membedakannya ya. Jadi eh, untuk bisa, saya belum pernah mencoba ya untuk penelitian kreatif ini belum pernah mencoba sama sekali untuk kemampuan berpikir kreatif karena memang agak susah mendesain apa namanya soalnya ya. Mungkin kalau dikritis pernah coba sekali, tapi kalau kreatif itu belum belum pernah mencoba sama sekali. Tapi ada satu kemarin mahasiswa yang saya sebut tadi bimbingan itu dia di kreatif kemarin itu di SMA. Nah, itu lebih banyak mencipta. Jadi anaknya tuh diarahkan untuk mencoba di berbagai cara kayak gitu. Jadi beberapa caranya itu jadi di sana dia ngambilnya berpikir kreatif. Agak-agak susah di berpikir kreatif, tapi bisa dicoba kayak gitu. Tapi saya belum pernah mencoba kayak gitu ya, karena kalau di level apa perguruan tinggi itu eh, agak susah untuk mengkondisikan beberapa soal yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kreatif ini. Agak berat. Gitu. Mungkin kalau ke sekolah mungkin bisa dicoba ya, bisa kayaknya untuk kreatif ini. Nah, itu gambarannya. Masih ada yang ditanyakan lagi mungkin? Oke. Kalau tidak ada, mungkin cukup ya, Bu Sola ya. Terima kasih untuk presentasinya hari ini. Kita sudah memahami tentang apa namanya beberapa berpikir ya kreatif, kemudian juga strategi dari pembelajaran matematika yang memuat dari berbagai kondisi kayak gitu ya. Ini tentang beberapa konsep yang harus dipahami untuk membuat merancang pembelajaran sehingga kelas itu menjadi bermakna. Kan inti pembelajarannya pembelajaran bermakna kayak gitu ya. Diharapkan siswanya memiliki makna setelah melaksanakan pembelajaran di kelas. Oke. Minggu depan siapa yang akan presentasi? Tadi. Saya, Pak Rodi. Pak Rodi di ya, mana Pak Rodi bagiannya? metode pembelajaran matematika. Semua Pak Rodi? Enggak, enggak semua. Bagi tiga ini. Dibagi tiga ya. Saya Berarti Pak dapat Rodi, kebagian problem solving, heuristik, induktif, deduktif. oke. Berarti Pak Rodi nanti akan membahas di sana. Jadi Ya, nanti mungkin bisa sama-sama berbagi. Mungkin sama-sama juga mencari beberapa. Ini kan sudah masuk ke dalam eh, metode ya, metode pembelajaran. Mungkin nanti bisa sama-sama dipikirkan itu tuh cocoknya untuk materi-materi yang seperti apa kayak gitu ya, yang pembahasan yang akan dibahas oleh Pak Rodi. Itu mengenai problem solving, heuristik, induktif, dan deduktif, kayak gitu ya. Jadi itu nanti silakan masing-masing untuk bisa memberi masukan nantinya cocoknya tuh di materi-materi seperti apa sih, kayak gitu ya. Mungkin nanti sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Romi. Mungkin hari ini cukup lah ya, sampai di sini dulu ya. Karena tidak ada lagi yang bisa kita udah bisa dipahami, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Ada yang ditanyakan mungkin sampai di sini tidak ada? Oh iya, saya mau share ini dulu lupa ya. Saya mau share form pengajuan judul tesis ya. Saya udah belum?
Udah Belum, saya belum. share belum di sini? Belum ya? Belum. Belum. Saya lupa. Sebenarnya saya ingin Belum. nge-share itu udah dari minggu-minggu yang lalu, tapi lupa saya. Ntar dulu, saya nge-share ini dulu, Wih, nanti lupa lagi. kapan dikumpul itu, Bu? Dikumpulnya itu di 1 Desember paling lama. Wow. Iya, di tanggal 1 Desember ya, paling lama ya, karena Januari udah mau dipakai. Karena semester 3 Bu, kita udah katanya Ibu menggunakan. Siska tuh HP-nya ngeblank ini. Jadi dia itu bisa dengar kita, tapi dia nggak bisa ngomong, nggak bisa lihat kita. Makanya masih hitam. Posisinya ngeblank dia tuh. Dia Oh ngechat gitu. lewat Messenger. Oh, Iya. iya, 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 iya. Jadi dia Baiklah. mau Tapi menanggapi dia juga nggak dengar. bisa, tapi dia tuh dengar Oh, semua dengar apa ya. yang kita sampaikan. Oh, begitu. Baiklah. Eh, Iya, iya, iya. Bu, BP saya mau Ya, nanya Ini udah sedikit nih. panas HP-nya. ya silakan, Eh, silakan. Gimana Pak Rodi? Keluar dari ini sih tentang penelitian ini, Oh iya, kualitatif. boleh, boleh. Boleh, boleh. Saya tuh pas saya lihat kayaknya menarik juga yang tentang etnomatika gitu. Ah, ah, Itu ah. tuh apa sih? Etnomatematika apa? Ya, apa? Etnomatematika. Etnomatematika. Ya. Hmm. Maksudnya itu tuh nanti itu kesulitannya apa sih penelitian etnomatematika itu? Nah, Apa Bu lebih Sola tuh gampang, apa ahlinya tuh lebih kayaknya. karena Kali. kelihatannya kalau apa di Bengkulu ini udah banyak apa belum misalnya tentang etnomatematika ini. Karena kalau kita ini kan termasuk kau juga banyak gitu budaya-budaya Mhm. gitu. Nah, kalau saya ini bisa saya apa mau ngangkat juga nanti tesis ya nanti bawa judul gitu kan. Bengkulu Iya. juga Eh, misalnya tentang tabot juga kan itu kan udah matematikanya masuk situ bangunannya maksudnya kan geometri di situ kan banyak sekali di bangunan tabot iya. itu kan apa udah banyak apa belum ada gitu yang Kalau kayak gitu. etnomatematika udah banyak, Pak Rodi. Tapi Oh, kan udah banyak itu. nggak semua mungkin sudah dibahas ya kan. Kita kan tergantung kepada materi yang akan kita pakai kayak gitu. Misal, Oh, Pak Rodi, dia pasti berkaitan dengan materi, Pak Rodi ya. Nanti ngarahinnya ke betul. sana. eh Etnomatematika tuh bukan sekedar tentang budaya saja ya. Jadi Ya. nilai masyarakat, sosial masyarakat, kebiasaan masyarakat tuh juga masuk ke dalam etnomatematika. Benar nggak, Bu Sola? Kalau dilihat dari Iya, benar, pengertian. Bu. Seperti Iya. aritmetika. Kalau saya tuh pernah melihat teman saya itu pernah buat etnomatematika tuh pada kebiasaan masyarakat pesisir laut di daerah timur sana, Bu. Pokoknya teman saya dulu itu dia tuh mengidentifikasi waktu berlayarnya. Sudah itu alat-alat berlayarnya. Sudah itu apa lagi ya? Aritmetika sosialnya saat itu tuh saat dia sudah mendapatkan ikan itu bagaimana aritmetika sosialnya. Jadi banyak yang nggak hanya berkaitan dengan budaya tapi juga Hmm. sosial seperti Ya, kebiasaan masyarakat itu juga iya. bisa. Nah, Jadi iya dia tuh misalnya, hmm, misalnya begini Pak eh, Rodi, kebiasaan ya. masyarakat pesisir pantai, saya kayak gitu ya. Jadi ada kemarin mahasiswa, kebetulan mahasiswa bimbingan saya. Jadi dia ngambil itu orang masyarakat di pesisir pantai itu dia mengeksplor tentang misalkan bagaimana pembuatan garam, bagaimana pengolahan rumput laut, bagaimana kayak gitu. Jadi ada aktivitas-aktivitas lain. Jadi nggak selalu berhubungan dengan budaya kayak gitu. Jadi boleh lewat apa sosial masyarakat. Berarti Kalau dia itu mau kalau oh mau iya. budaya juga boleh Pak Rodi. Misalnya budaya ya. Misalnya maunya tentang apa? Mungkin Pak Rodi tertarik di mana misalnya? Kalau di Kaur ya, dia tapi ya itu kebiasaan, maksudnya budaya yang ada di tempat kita meneliti ya, bukan budaya kita sebagai guru, tapi sekolah itu, budaya di sekolah itu. Misalnya kebudayaan di Kaur. Apa yang paling menonjol di Kaur itu? Misalkan apa? Misalnya tentang apa? Eh, nggak apa namanya Kaur ini kan luas mas jadi dia itu tempat ini Ah, masing-masing itu ada ininya dari ininya iya, itu masing-masing bisa itu diangkat kalau Parodi. mana Misalnya kebiasaan pernikahan, misalnya selalu membawa apa atau apa kayak gitu bisa itu diangkat kayak gitu. Jadi dari baju adat kah atau dari jadi makanan kayak dia gitu tuh ya. nanti dihubungkan dengan matematika gitu. Ya, Iya, benar. Nanti dihubungkan dengan konten dari matematikanya kayak gitu. Oh, gitu.
Jadi nanti apa Hmm, kesimpulannya itu berupa penjelasan-penjelasan saja gitu. enggak, Nanti misalnya begini. hasil hasil penelitiannya itu. Misalkan begini contohnya ya. Mungkin saya coba buka. Tapi ini dalam Hmm. bentuk soal ya. Kalau aktivitas nanti untuk Hmm. menemukan ya. Saya Hmm. kayaknya ada deh. Bentar, coba saya cari dulu ya. Biasanya dia di literasi matematis juga banyak muncul berbaur dengan etnomatematika ini berkaitan ya. Hmm. Ntar, coba cek dulu di sini. Oke, saya cek dulu di ada link ya. Dia tuh ada. Coba saya buka dulu ya. Benar nggak ini? Nanti saya coba share. Hmm. Ini ada contoh. Oke, ini udah muncul. Misalkan, cek dulu. Oke, bukan. Level juga mungkin. Oke. Nah nih, saya coba share dulu ya ini ya. Ini adalah soal, mungkin ini bisa salah satu bentuknya ya, kalau masih bingung ya, parodi ya. Oke. Jadi ini adalah eh, gending Ketawang. Nah, mungkin disebutin ya, ini adalah kesenian musik tradisional yang menggunakan gamelan. Permainan lagu dalam karawitan disebut gending, salah satunya adalah gending Ketawang. Ada 5 alat musik yang digunakan dalam gending Ketawang. Alat musik tersebut kenon, ketuk, kempeang, kempul, dan gong. Nah, jadi dia nyebutnya begini. Jadi ini ketuk. Jadi alat musik dimainkan pada ketukan ke. Jadi ini dimainkan, jadi ini untuk irama, untuk ritme ya. Ketukan 2 6 10. Kalau yang kenong itu pada ketukan 8 dan 16. Kalau ini ternyata pada ketukan 4 8 12 dan seterusnya. Jadi dia mempelajari kalau yang ini ternyata ketukannya dia tuh di ketukan 1 3 5 7 9 11 13 dan seterusnya. Gong itu tepat di ketukan ke-16. Jadi nanti dari sini eh, anaknya itu diarahin untuk ini, diarahinnya untuk setelah ketukan ke-13 Kempiang akan dimainkan pada akan Kempiang akan dimainkan pada ketukan keberapa kayak gitu. Jadi di sini nanti ternyata siswanya itu disuruh menganalisis ini kan, ritme ya, ritme dari apa sih? Ritme dari ini apa namanya ini? Kesenian musik tradisional yang ada di ini tadi. Karawitan. Iya, di Karawitan. Nah, jadi dia
ternyata ini sebenarnya kan mau ngajarinnya apa nih? Deret ya, kayak gitu ya, ngajarin deret sebenarnya kan ya. Nah, jadi dia Iya, iya. ngambilnya, oh ya, ini dari ritme. Jadi seperti itu Pak Rodi, Hmm. dicocokin lagi nantinya tuh arahnya ke materi yang mana, kayak gitu. Misalnya Pak Rodi Hmm. tertarik rumah adat misalkan di Kaur kayak gitu ya. Nanti diselidiki ternyata rumah adat itu punya apa saja. Misalnya mau kesebangunan misalnya kayak gitu ya. Dia oh ada gambar segitiganya. Coba cek itu segitiga segitiga apa. Jadi disesuaikan dulu nanti dipelajari lebih lanjut dulu bentuknya segitiga apa. Nanti sisi yang bersesuaian berapa. Nah, kalau kita gambarkan dalam dalam bentuk skalanya tuh jadi seperti apa kayak gitu. Jadi dia bisa bisa dihubungkan atau sama sekali mau ngambil ke geometrinya kayak gitu. Kalau ini kan dia ngambilnya ke aritmatika ini sebenarnya. Aritmatika atau pola lah ya, mungkin ke arahnya ke sana. Jadi dia nanti dipilih lagi. Nah, ini untuk ritme dari permainan alat musik kayak gitu. Jadi ternyata mereka itu punya punya aturan kayak gitu ya, memainkan Hmm. setiap ketuk dari alat musik ini kayak gitu. Ternyata ketukan-ketukan ini di dalam matematika tuh bisa kita selidiki kayak gitu ya. Misalnya seperti ini, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Udah bisa ditebak kan sebenarnya ya. Nanti kalau gong itu setelah 16 berikutnya ke berapa lagi akan bunyi gongnya kayak gitu kan ya. Jadi anaknya tuh mempelajari pola-pola di sini. Jadi ini arahnya kalau ritme tuh mungkin ke pola kayak gitu ya, ke barisan aritmatika, geometri kayak gitu ya. Jadi di sini itu maksudnya. Oh, gitu. Ini eh, gambarannya seperti itu. Jadi nanti jangan tapi jangan sampai jangan etnomatematika itu jangan takutnya kesalahannya itu adalah hanya menggunakan kulitnya saja. Kulit itu misalnya begini SPLDV. Misalnya maunya SPLDV ya pelajarinya tentang pakaian adat misalnya. Ternyata pakaian adat terbuat dari dua bahan. Ada yang menggunakan kain songket dan ada yang menggunakan misalnya kain batik misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi jangan sampai nanti kain songket dan kain batiknya itu tidak diekspor. Maksud saya hanya sebagai bunyinya saja, tapi tetap dibeli dua kain songket, dua kain batik, harganya segini. Kayak gitu kan tidak ada hubungannya dengan etnomatematikanya ya. Artinya mau kain batik tuh bisa diganti jeruk, buah juga bisa kayak gitu. Nah, itu tidak keluar etnomatematikanya. Jadi kalau kayak gini kan ritmenya keluar. Misalnya kalau kain batik maunya pakai kain songket, misalnya kain songket itu ditenun, dibuatnya dari bahan apa. Jadi kita benar-benar menganalisis si kain itu kayak gitu. Bahannya dari apa? Bahannya oh menggunakan benang emas yang harus sekian panjangnya itu untuk ukuran yang segini dipakai apa kayak gitu loh Pak Rodi. Jadi bukan kulitnya saja dijadikan sebagai etno. Misalnya kayak gini kan ya. Kalau kayak gini kan dia benar-benar mempelajari ritme dari permainan si alat musik itu kayak gitu. Jadi benar-benar eh, hubungannya itu ada terhadap konten matematika. Nah, seperti itu gambarannya Pak Rodi kalau matematika. Pengkajiannya tuh harus seperti itu. Jadi jangan sebagai kata ganti dari yang lain aja lah dijadiin etno kayak gitu kan. Nah, itu nggak bisa kayak gitu etnonya. Nah, itu gambarannya. Jadi dia itu nanti eh, ada hasil tes belajar juga ke siswa juga nanti. Benar, Eh, benar Pak oh Rodi. saya mengira maksudnya setelah dididik tentang matematika ini, oh kita sudah gitu ketemunya ada pola matematika, maksudnya di situ batas Hah? itu saja kesimpulannya saya kira. Oh, Enggak. boleh, boleh. Tergantung Ah, nanti rumusan masalahnya Pak Rodi. Boleh seperti itu. Itu yang oh dilakukan Bu gitu. Sola di kualitatif. Dia Oh hanya gitu. mendeteksi dulu apa, Nah, mencari dulu ya, mencari apa saja nah. bahan-bahannya. Mungkin bahan-bahan ini nanti akan diteruskan nih di tesisnya, akan dipakai lah untuk mengembangkan ya mungkin modul ajarnya, mengembangkan LKPD atau melakukan eksperimen yang lain dengan menggunakan metode yang lain kayak gitu. Kan sayang Oke, banget oke. Pak Rodi kalau cuma dapat bahannya tapi tidak dilanjutkan datanya, nanti dipakai orang lain kan rugi kayak gitu loh. Udah capek-capek terus dipakai orang kayak gitu kan, Iya, iya, sayang iya. kayak gitu kan. Jadi kalau bisa kita dapat datanya, nah itu akan lebih bermakna hasilnya kayak gitu. Ya, Jadi explore dulu. Nah itu ya, gambarannya kalau untuk etno ya Pak Rodi ya. ya. Jadi saya bisa gambarinnya seperti itu aja kalau untuk etno. Oke.
Nah, itu saya sudah kirim form ya di apa namanya, benar nggak? Udah ya di grup. Oke, silakan nanti dipikir-pikirkan untuk pengajuan judulnya. Di sana masih ingat ya? Di sana kayaknya saya tidak mencantumkan email prodinya, tapi pada tahu ya email prodi ya. Email waktu mendaftar kemarin di sana Oh, aja. Ah, nanti dikirim ke sana aja. Ya, oke. Itu paling lambat tanggal 1 Desember ya, supaya bisa dirapatkan dulu terlebih dahulu ke dosen-dosen. Oke, itu gambarannya. Jadi paling lambat tanggal 1 Desember 2025 pengajuan judulnya melalui email. Oke. Jadi nanti silakan minimal ya, minimal 5 judul. Kalau mau lebih juga boleh kayak gitu. Tapi saya sarankan untuk spesifik aja ke arah mana inginnya. Kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak campur-campurnya. Nanti dosennya juga bingung milih ini minatnya di mana tuh, pusing juga kayak gitu. Kita kadang-kadang kayaknya ini lebih inovatif kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dia campur-campur, kita ngelihatnya mana yang lebih inovatif saja. Inovatif, keterbaruannya di sana kayak gitu ya. Jadi dipastikan dulu arah penelitiannya kemana kayak gitu. Nah, itu gambarannya. Bisa ada yang Nanti ditanyakan lagi? masalahnya Hmm? suka semua Bu, nanti pengembangan nggak suka, kualitatif suka, inovatif suka. Nah, itu bagus, Pak Nanti Rodi. bisa semua masuk semua nanti. Iya, itu lebih bagus lagi kalau kayak gitu. Nah, kalau Pak Rodi suka yang begitu semuanya, berarti penelitiannya penelitian didaktikal, desain riset aja. Jadi Oh di sana gitu. masuk semua. Iya. Masuk semua. Jadi Iya, dari iya. mau analisis semuanya masuk ke sana sampai mengembangkan di sana. Ya, mungkin itu ya. Nanti Ya, Bu Siska yang tidak bisa berkomentar mungkin mendengarkan ini kita ya. Jadi nanti bisa itu. Nah, karena masih lama ini ya, September aja belum habis ya. Masih ada September, Oktober, November, masih ada sekitar 2-3 bulan lagi ya untuk merangkum judulnya. Masih ada yang ditanyakan lagi? Bu. Berarti cuma judul aja ya? Apa Oh ya, sebagai bahan benar. apa terus kita latar belakang gitu setiap ininya itu harus kita Judul inikan aja pula. Pak Rodi, Karena kan judul judul dulu. saja nanti sampai kita Ya, bab nggak siap, 3, Pak. ternyata yang nanti dipilih yang kita nggak suka, yang nggak ada ini apa nah itu jangan, jangan sampai. Ya, Pak Rudi jangan sampai ngajuin yang tidak Mm-mm. kita suka ya. Jadi Iya. jangan kayak Maksudnya gitu ya. sebagai ini saja selipan itu. Oh, empatnya oh, suka nih. Ah, selip aja lah satu kan suka. Ternyata dipilih oh yang itu. Iya benar. Jadi nanti sebenarnya kan Bapak Ibu udah mengkaji banyak artikel-artikelnya ya di mata kuliah pilihan kayak gitu ya. Jadi diharapkan sih nggak berubah-ubah lagi kayak gitu ya. Nanti variasinya divariasiin aja untuk judulnya kayak gitu ya. Jadi nanti lihat tadi jangan sampai ngajuin judul yang semuanya campur-campur tapi semuanya tidak ada yang siap kayak gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Jadi nanti diinin aja. Jadi nanti untuk review artikel, untuk dan sebagainya, itu nanti akan diluruskan oleh PU dan PP-nya di mata kuliah seminar, PIPM, dan publikasi. Nah, kayak gitu ya. Jadi di semester 3 nanti kita udah masuk ke sana. Jadi diharapkan eh, ini karena semester tiganya kita nanti itu waktunya agak ini ya agak liburannya kan cepet ya cuma 2 minggu 3 mingguan kayak gitu ya terus sudah masuk kayak gitu nggak liburnya panjang kayak sampai 2 bulanan kayak gitu kan ya. Nah jadi nanti makanya di Desember awal nanti paling 2 minggu tuh udah dapat pengumuman lagi ya untuk siapa PU dan judul fixnya apa kayak gitu udah bisa langsung berkoordinasi langsung dengan PU-nya. Nah itu gambarannya. Oke. Tidak ada lagi yang ditanyain ya. Oke, cukup ya. Baiklah. Cukup. Kalau sudah cukup hari ini sampai di sini, nanti minggu depan kita ketemu lagi untuk Pak Rodi yang presentasi. Teman-teman yang lain minta tolong dipersiapkan untuk beberapa materi-materi yang cocok ya, Ya. diaplikasikan di 3 metode yang nantinya akan dipresentasikan oleh Pak Rodi.
Oke, hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf untuk salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore Kita Ibu. foto dulu. Foto dulu Bu. Oke. Oke, siap ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, Ya, selamat istirahat. Masih ada kuliah? Tidak ada lagi kan? habis. Tidak ada Bu. Terima Ah kasih ya. banyak Bu. Selamat Selesai. sore. Iya, selamat sore. Istirahat. Udah tidur dulu.